Pastinya baik dong, Kak. Bersama lagi dengan Kak Sela, Kak Noel, Dan Kak Devi yang akan menemani kalian untuk beribadah bersama secara online. wah Kak Noel, Kak Devi, kayaknya adik-adik kita udah pada siap nih untuk ibadah online Menorasters. Bener banget, Kak. Walaupun mereka masih stay at home, tapi mereka masih tetap semangat dan sukacita untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. oh iya Kak, hari ini hari yang sangat spesial loh. Kenapa tuh Kak? Karena ibadah Menara Stars online kita hari ini memiliki tema Holy Spirit, Equip Me, To share the gospel. yang artinya Roh Kudus memperlengkapi saya untuk memberitakan Injil. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam ibadah online Menorasters hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin acara kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya juga Tuhan pimpin kakak-kakak pembina kami yang akan mengajarkan kami, dan Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan kakak-kakak pembina kami dengan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita mulai yuk ibadahnya. Adik-adik Menorasters, kita akan memuji Tuhan. Teacher Al undang yang di rumah untuk bangkit berdiri, bersiap-siap, karena kita akan bersuka cita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur karena Yesus ada di dalam kami. Mari bersama katakan, Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I've got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Sekali lagi katakan ya. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I've got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Sekali lagi ya, katakan bersama. Jesus in me, I have peace. Jesus in me,
Stars, kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari saat ini kita buka hati kita, biarkan Roh Kudus yang hadir di tengah kita bekerja memulihkan setiap kita. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus karena Kau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari adik-adik, Teacher Ellen undang semua kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari buka hati kita, biarkan Roh Kudus penolong kita yang bekerja dengan karyanya. Amin. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi katakan, jamahlah Roh Kudus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Adik-adik Menora Stars, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau review dulu tentang pelajaran minggu yang lalu. Tentang apa ya Teacher Krisan ya? Minggu lalu pelajarannya tentang Holy Spirit guides us. Roh Kudus menuntun kita. Kalau adik-adik masih ingat ceritanya tentang Filipus yang dituntun oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil kepada sida-sida. Dan untuk lesson hari ini adalah Holy Spirit equip me to share the gospel. Roh Kudus memperlengkapi saya untuk memberitakan Injil. Hai Menora Stars, siapa di sini yang udah pernah naik kapal laut? Wah, ternyata ada yang sudah dan juga ada yang belum ya. Gimana kalau speedboat dan perahu? Wah, kelihatannya lebih banyak tuh. Menurut kalian, gimana sih rasanya naik perahu? Pasti seru kan? Nah, hari ini Kak Noel bakal ajak kalian buat naik perahu. Siap-siap ya. Nah, sekarang Kak Noel ada di dalam perahu nih. Sebentar lagi Kak Noel bakal melakukan perjalanan yang jauh banget.
Wow, anginnya enak banget, asik banget deh. Nah, kalian tahu nggak kenapa hari ini Kak Noel ajak kalian berlayar? Nah, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang dua hamba Tuhan yang akan pergi berlayar. Nah, yuk adik-adik kita siapkan hati dan kita siapkan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Dadah, Kak Noel mau lanjut berlayar dulu ya. Wow, luar biasa Kak Noel, keren banget naik perahu hari ini. Nah, tadi Kak Noel udah bilang ada 2 orang juga di Alkitab yang hari ini juga akan berlayar. Teacher Berta mau kasih tahu sama adik-adik. Tapi ada yang udah tahu belum? Namanya siapa? Iya betul, yang mau Teacher Berta ceritakan hari ini adalah Paulus dan Barnabas. Tahu nggak adik-adik? Mereka juga akan siap-siap naik perahu. Mereka tinggalnya kan di Antioquia. Nah, hari ini mereka akan pergi ke Pulau Siprus. Pulau apa adik-adik? Bukan Pulau Tikus, tapi Pulau Siprus. Iya, betul. Nah, kenapa mereka mau pergi ke Pulau Siprus? Karena Roh Kudus suruh dan tuntun mereka untuk memberitakan Injil ke Pulau Siprus. Di sana banyak orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus, bahkan belum pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus menyuruh Paulus pergi bersama Barnabas ke sana. Teman-teman Paulus juga senang karena mereka tahu Paulus akan memberitakan Injil di sana. Mereka semua bantu Paulus siapin perahu, siapin barang-barang yang dibutuhkan oleh Barnabas dan Paulus. Tapi sebelum mereka masuk ke dalam perahu adik-adik, teman-temannya berdoa untuk mereka supaya Roh Kudus menyertai mereka dan mereka akan melayani dengan kuasa Roh Kudus yang hebat itu adik-adik. Wah, setelah semuanya selesai, mereka semua mengantar Paulus dan Barnabas sampai ke pelabuhan dan mereka melihat Paulus dan Barnabas naik ke dalam perahu. Waktu mereka berjalan, wah teman-temannya semua bilang sama Paulus dan Barnabas, "Dah Paulus dan Barnabas, selamat tinggal, sampai jumpa lagi ya. Hati-hati ya di Pulau Siprus. Tuhan menyertai kalian ya." Semuanya ikut gembira, mereka tidak sedih karena mereka tahu ada tugas yang Roh Kudus berikan sama Paulus. Mereka lihat Paulus mulai berlayar adik-adik dari kejauhan, lama-lama perahunya makin bergerak sampai di lautan. Mereka lihat, wow, makin lama Paulus dan Barnabas dan perahunya makin kelihatan kecil karena mereka sudah jauh sekali adik-adik. Wow, berapa jam kemudian perahu Paulus dan Barnabas sampai di Pulau Siprus. Barnabas senang sekali. Kenapa adik-adik? Karena Barnabas berasal dari Pulau Siprus ini adik-adik. Nah, mereka dengan semangat mulai pergi keliling Pulau Siprus. Mereka memberitakan Injil kepada orang banyak. Mereka cerita tentang Tuhan Yesus. Banyak loh dari orang-orang Siprus yang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi ada juga yang menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi itu tidak membuat Paulus dan Barnabas patah semangat adik-adik. Mereka tetap semangat memberitakan Injil. Suatu hari sampailah mereka ke kota Pafos. Nah, tahu nggak adik-adik, kota Pafos ini tidak sebesar kota di Antioquia, tapi kota Pafos ini sangat besar di Pulau Siprus dan kota ini juga penting. Kenapa adik-adik? Karena ada gubernur di sana, namanya Gubernur Sergius Paulus. Tahu nggak adik-adik? Gubernur ini belum percaya sama Tuhan Yesus, tapi dia tahu Paulus dan Barnabas sedang keliling untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Dan Pak Gubernur mau tahu adik-adik. Tapi ada yang ngalangin mereka adik-adik.
yaitu Elimas. Elimas itu asistennya gubernur. Dia ini adik-adik suka menolong orang tapi dengan kuasa iblis. Suka banyak nipu-nipunya karena kuasa iblis kan kuasanya terbatas, tidak sekeren kuasanya Tuhan. Tahu nggak apa yang Paulus lihat dan katakan sama Elimas waktu dia ketemu Elimas? Paulus tahu loh Elimas ini seperti penyihir dan dukun-dukun yang suka pakai kuasa iblis. Nah, sekarang Teacher Berta mau ajak adik-adik semua buka di Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-10. Ya, coba ambil Alkitabnya, buka Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-10. Kalau sudah, kita baca bersama-sama ya. Waktu Paulus lihat Elimas, dia berkata seperti ini. Sudah ketemu adik-adik? Nah, ini yang Paulus katakan. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau akan menjadi apa adik-adik? Coba baca sama-sama. Menjadi buta. Lalu waktu Paulus bilang begitu, Elimas pegang matanya. Wah ini kenapa mataku? Kenapa mataku? Wah, pas dia coba melihat, Elimas sudah tidak bisa melihat lagi adik-adik. Wow, keren ya kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bisa kasih tahu sama Paulus dan Barnabas bahwa kuasa yang di dalam Elimas adalah kuasa iblis. Waktu lihat seperti itu, gubernur langsung percaya kepada Tuhan Yesus karena dia percaya kuasa yang Paulus berikan dan Paulus keluarkan adalah kuasanya Tuhan. Dan mereka pun berdoa untuk gubernur dan gubernur menjadi percaya. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar bagaimana kuasa Roh Kudus menyertai dan menolong ketika kita mau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Roh Kudus mengarahkan dan Roh Kudus juga menuntun kita. Nah, tadi juga kita belajar bahwa kuasa Roh Kudus mengalahkan kuasa iblis. Wow, hebat sekali ya kuasa Tuhan yang ada di dalam kita. Ayo adik-adik, jangan berhenti untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, terutama kepada teman-teman kita yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus dan juga yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menolong kita untuk bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Seperti biasanya, Kak Devi akan membawakan BMV untuk minggu ini. BMV minggu ini terdapat di dalam Matius 24 ayat 14 yang berbunyi, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadikan kesaksian bagi semua bangsa. Sekali lagi adik-adik, Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Oke adik-adik, jangan lupa dihafalkan ya. Adik-adik Menora Stars, hari ini Kak Sela dan Kak Noel akan mengumumkan pemenang challenge minggu lalu. Pemenang challenge minggu lalu adalah
Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Hai, aku Nina. Aku mau nyanyi What Time Is Us. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Sekejap, deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sekejap, deep, deep, down, down, deep down in my heart. Selamat! Nah, buat yang belum menang, jangan bersedih, karena masih ada kesempatan nih. Minggu ini challenge-nya adalah Membuat perahu. Nah, kalian bisa membuat perahu dari bahan apa saja, dan kalian bisa buat dengan sekreatif mungkin. kirimkan ya foto kalian bersama hasil karya perahu kalian. Kakak tunggu paling lambat hari Rabu jam 6 sore. Aduh, jadi nggak sabar nih.
Pasti bakal keren banget. Ayo semuanya dibikin ya challenge-nya. Menora Stars, sekarang waktunya kita untuk kita berdoa syafaat. Siapkan hati kalian, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Terima kasih buat Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam kehidupan kami, yang memperlengkapi kami, memberanikan kami untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan sekarang kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa kami ada di dalam tangan-Mu, bangsa kami ada di dalam hati-Mu. Kami berdoa biar Tuhan Yesus, Engkau memulihkan bangsa kami. Tuhan juga menolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua pemerintahan yang ada. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan kepada mereka hati yang mengasihi bangsa ini, sehingga setiap keputusan yang diambil, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami, itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja MCC. Kami berdoa untuk senior pastor, Pak Nathanael, juga semua gembala wilayah yang ada. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan terus memakai para pemimpin rohani kami. Tuhan terus memberkati mereka, sehingga mereka dapat terus melayani Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap pembina di gereja anak. Tuhan tolong kakak-kakak pembina, berikan kepada mereka juga perlindungan dari Tuhan, berikan kepada mereka hikmat dari Tuhan untuk terus mengajar anak-anak. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa untuk setiap orang tua dari anak-anak-Mu. Tuhan berkati pekerjaan dari orang tua ya Bapa. Tuhan berkati apapun yang mereka kerjakan. Kami percaya bahwa Tuhan membuat semuanya berhasil, dan kami berdoa untuk setiap anak-anak Menora Stars dimanapun mereka berada. Tuhan, biar Tuhan melindungi anak-anak kami, Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan hikmat, dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang berdiam di dalam hati setiap anak-anak-Mu, yang akan menuntun setiap anak-anak untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo adik-adik Menora Stars semua. Kakak percaya adik-adik semua diberkati Tuhan. Ayo, siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Yang sudah memuji Tuhan, sudah dengar firman Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan? Wah, semuanya diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Kakak percaya Roh Kudus akan memberikan kepada adik-adik semua keberanian untuk memberitakan Injil kepada siapapun. Mari hari ini sama-sama kita akan berdoa, ya. Kita berdoa semua, mari sama-sama kita ambil sikap berdoa, kita datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang telah datang buat kami semua. Hari ini kami bersyukur karena firman-Mu mengajar kami bahwa Roh Kudus yang Kau utus buat kami, Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami, sehingga melalui Roh Kudus, oleh Roh Kudus itu kami diberikan keberanian untuk memberitakan Injil, untuk membagikan Injil Tuhan Yesus, membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati anak-anak, adik-adik Menora Stars semua dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memakai hidup mereka menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati mereka dengan kepintaran, dengan kecerdasan, bahkan roh yang takut akan Tuhan. Semua melanda adik-adik Menora Stars dimanapun mereka berada hari ini. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan. Dan kami menyerahkan anak-anak Menora Stars, adik-adik Menora Stars semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menuntun dan memimpin kehidupan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan masa depan yang penuh harapan Tuhan berikan kepada kehidupan mereka. Mari adik-adik semua,
Angkat hatimu sama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati adik-adik Menorah Stars. Tuhan melindungi adik-adik Menorah Stars. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajahnya dan memberikan kepada adik-adik semua kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik semua dan memberikan kepada adik-adik semua damai sejahtera yang berlimpah-limpah mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya dan menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati adik-adik semua. God bless you all. Nah, adik-adik Menorah Stars, kalian sudah mengikuti ibadah online hari ini kan? Tentunya ibadah hari ini pasti keren. Keren banget dong Kak. Tapi adik-adik jangan lupa pesan firman Tuhan kita hari ini ya. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap stay at home dan selalu menjaga kebersihan ya adik-adik. Kak Sela, Kak Noel, dan Kak Devi mengucapkan Happy Sunday and God bless you. Dadah!